Di balik gedung-gedung pencakar langit, di balik gemerlap pusat perbelanjaan, di balik derasnya arus informasi, ada sebuah pondasi yang tak terlihat, namun mengatur setiap denyut nadi peradaban modern. Bukan pondasi batu atau baja, tapi pondasi pikiran, sebuah ide yang menjadi akidah, menjadi kompas berpikir, sekaligus menjadi kaidah yang menuntun langkah. Ide itu bernama sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Dari ide inilah mereka membangun suatu keyakinan bahwa manusialah bukan sang pencipta yang berhak mutlak membuat aturan hidup. Dan dari sanalah lahir 4 kebebasan yang mereka agung-agungkan: kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan pribadi. Tapi perhatikanlah, dari keempatnya, satu kebebasan itu ternyata tumbuh paling subur, paling perkasa, hingga akhirnya mendominasi yang lain, yaitu kebebasan kepemilikan. Inilah rahim yang melahirkan sistem bernama kapitalisme. Ia begitu mencolok, begitu mendefinisikan wajah peradaban ini, sehingga mazhab pemikiran tadi pun lebih dikenal dengan namanya Mabda Kapitalisme, sebuah nama yang diambil dari anak kandungnya yang paling kuat, paling raksasa. Lalu, di mana posisi demokrasi kita yang didengung-dengungkan? Demokrasi dalam pandangan ini hanyalah konsekuensi logis. Jika manusia berhak membuat hukum, maka rakyatlah sumber kekuasaannya. Rakyat yang membuat hukum, rakyat yang mempekerjakan kepala negara untuk menjalankannya, dan rakyat pula yang bisa memecatnya. Ini seperti kontrak kerja Braka. Namun, ada paradoks yang pahit. Dalam praktiknya, sistem ekonomi kapitalisme itu memiliki kekuatan magnetis yang luar biasa. Ia menarik, bahkan membelokkan kekuasaan itu sendiri. Para elit pemerintahan di negara-negara penganutnya perlahan tapi pasti tunduk pada kemauan para pemilik modal, para kapitalis. Hampir-hampir bisa kita katakan, para kapitalis itulah penguasa sebenarnya. Mereka yang berdiri di balik layar, menggerakkan wayang-wayang politik. Demokrasi pun tak lagi menjadi ciri khas yang otentik. Bahkan, sistem komunis pun mengaku menyuarakan kekuasaan rakyat. Maka, benarlah kiranya nama itu, kapitalisme. Ia bukan sekedar sistem ekonomi. Ia adalah mabda, sebuah ideologi yang berpijak pada sekularisme, yang melahirkan kebebasan kepemilikan sebagai tiang utamanya, dan kemudian menggunakan demokrasi sebagai panggung sandiwaranya. Jadi, ketika kita menyaksikan ketimpangan, ketika kita merasakan hukum yang kadang tak adil, atau ketika kita melihat kekuasaan yang lebih mendengar suara pemodal daripada suara rakyat kecil, ingatlah, itu bukan kerusakan sistem, itu adalah sistem itu sendiri sedang bekerja. Inilah wajah kapitalisme, sebuah peradaban yang tegak di atas pondasi pemisahan agama dari kehidupan. Sampai jumpa di gelombang pemikiran berikutnya.